Hari itu kami memulai perjalanan dari Bandung menuju ke Lanut TNI AU Halim, Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan pribadi dari keluarga salah satu anggota tim. Rencana awal kami akan menggunakan pesawat Hercules dari Jakarta menuju Makassar. Tapi karena ada kesalahan teknis, maka kami harus merubah rencana untuk menggunakan pesawat komersil reguler dari Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, kami langsung membeli tiket pesawat tujuan Makassar. Tapi ternyata pesawat yang akan kami tumpangi penerbangannya diundur sehari. Beruntung penginapan dan transportasi ditanggung oleh pihak maskapai penerbangan. Keesokan paginya, kami dijemput dan diantar kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Tidak menunggu lama, akhirnya kami bisa boarding dan berangkat ke Makassar. Sesampainya di kota Makassar, kami langsung membagi tugas untuk melengkapi logistik dan mengunjungi Mapala Unhas untuk melakukan koordinasi dan pengumpulan informasi terkait rencana perjalanan kami ke Pegunungan Latimojong. Di Makassar ini kami menginap di rumah keluarga salah satu anggota tim. Keesokan harinya kami berangkat ke Desa Baraka, Kabupaten Nrekang. Kami menggunakan angkutan umum yang berangkat dari Terminal Daya Makassar. Setibanya di Desa Baraka, kami mengurus perizinan ke kantor polisi setempat dan diarahkan untuk koordinasi dengan Pak Dadang yang merupakan salah satu warga yang biasa melakukan kegiatan pendakian di Pegunungan Latimojong ini. Kami disambut hangat di rumah beliau, bahkan malam itu disarankan untuk menginap di rumahnya karena mobil yang digunakan untuk menuju dusun terakhir, yaitu Dusun Karangan, baru bisa berangkat besok pagi. Keesokan paginya, mobil Toyota Hardtop yang akan kami tumpangi ke Dusun Karangan sudah menjemput kami di halaman rumah Pak Dadang. Setelah berpamitan dan loading barang ke mobil, kami pun berangkat ke Dusun Karangan di kaki Gunung Latimojong. Setibanya di Dusun Karangan, kami langsung menuju rumah kepala dusun dengan arahan dari warga dusun setempat. Setelah menceritakan maksud perjalanan kami ke kepala dusun, kami pun izin untuk memulai pendakian ke Pegunungan Latimojong. Pendakian dimulai dengan melewati perkebunan milik warga setempat dan menyeberangi sungai kecil. Setelah berjalan beberapa jam, karena hari sudah mulai sore, kami memutuskan untuk ngecamp. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan sambil melakukan navigasi dan orientasi medan. Oh ya, Pegunungan Latimojong di tahun 2006 ini masih sangat sepi. Kami tidak bertemu pendaki lain sepanjang jalan. Hanya beberapa warga yang sepertinya warga setempat. Benar-benar suasana gunung yang sangat dirindukan. Setelah berjalan seharian, kami memutuskan untuk ngecamp lagi di sebuah lahan datar yang cukup luas. Di sini terdapat aliran sungai yang menjadi sumber air yang sangat sejuk dan jernih. Untuk menuju ke sungai ini perlu sedikit perjuangan karena lokasinya yang berada di bawah tempat kami ngecamp dan jalurnya masih tertutup semak-semak dan akar pohon. Keesokan harinya kami kembali melanjutkan pendakian dengan tanjakan-tanjakan yang saat itu didominasi pepohonan yang berlumut sampai kami tiba di sebuah lahan datar yang luas. Setelah beristirahat dan mengambil beberapa foto untuk dokumentasi, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Rantai Mario. Di puncak kami tidak menghabiskan banyak waktu karena angin kencang dan cuaca mendung. Akhirnya kami memutuskan untuk turun ke area datar yang kami lewati tadi dan membangun tenda untuk ngecamp di sana.
Di area tempat kami ngecamp itu semalaman turun hujan yang membuat beberapa barang bawaan kami basah dan harus dikeringkan sebelum melanjutkan perjalanan kami ke puncak Nenek Mori. Sambil bersantai di sana, kami mendiskusikan jalur yang akan kami lewati untuk menuju ke puncak Nenek Mori. Setelah packing, kami langsung melanjutkan perjalanan ke puncak Nenek Mori dengan menyusuri pegunungan gunung yang didominasi pohon-pohon berlumut yang tumbuh sangat rapat. Di area ini cukup menyulitkan kami untuk menentukan jalur aman ke puncak Nenek Mori. Namun pada akhirnya mendekati puncak Nenek Mori, kami disuguhkan dengan pemandangan indah berupa hamparan awan yang terlihat jelas hingga ke puncak. Setelah beristirahat sebentar dan mengabadikan momen dengan beberapa foto, kami memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun, karena lebatnya pepohonan berlumut dengan bentuk yang cenderung mirip, kami sempat kesulitan untuk menemukan jalur turun yang lebih singkat dan aman. Akhirnya kami memutuskan untuk ngecamp lagi di area hutan pohon berlumut itu. Keesokan harinya, kami kembali ke jalur yang kami lalui saat naik dan terus melanjutkan perjalanan turun. Setelah berjalan turun seharian, kami tiba di sebuah gua yang kondisinya sangat nyaman untuk dijadikan tempat ngecamp dengan sumber air yang sangat melimpah. Kami pun memutuskan untuk ngecamp di gua tersebut tanpa mendirikan tenda lagi. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan turun dan pulang ke Desa Baraka. Sekian kisah perjalanan kami ke puncak Rantai Mario dan Nenek Mori di Pegunungan Latimojong pada tahun 2006 yang lalu. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton.